Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Ketika Engkau sungguh-sungguh ingin bersatu dengan kami, ciptaan-Mu yang lemah rapuh, tapi Kau pilih, Kau tentukan sebagai anak-anak-Mu yang Kau sayangi dan Kau cintai. Dan Kau beri tempat yang begitu indah di dalam kerajaan-Mu, seperti Engkau memperlakukan Putra-Mu Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang indah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Paulus mengajak kita untuk tidak hanya kita makan bubur yang tidak perlu dikunyah, yang enak, yang menyenangkan. Ya, kita hanya menelan begitu saja. Tidak cukup hanya itu adalah makanan anak-anak kecil, makanan bayi. Tapi kita juga perlu makanan yang keras, nasi, kemudian lauk pauk yang keras, kacang-kacangan, sayur-sayuran, daging, ikan, dan seterusnya yang keras. Sebab kalau hanya makan makanan yang halus, yang ringan, tubuh kita juga akan menjadi lembek, akan menjadi tidak punya daya kekuatan yang tangguh. Tapi kita juga harus berkembang dan bertumbuh untuk mencoba mencerap, mencecap, mengerti, memahami, ya, merenungkan, berpikir-pikir tentang makna, tentang kehidupan, tentang ajaran, tentang Yesus dan hidup Yesus. Nah, saya mau mengutip bagian pertama ini untuk menyatakan bahwa Yesus pun ketika mengajak para murid, tidak hanya memberikan pengajaran-pengajaran yang biasa-biasa, yang bagus, yang indah, tetapi juga menuntut sesuatu yang lebih dalam. Ajaran Yesus tentang tubuh dan darahnya, tentang roti kehidupan yang memberi kehidupan adalah roh dan kebenaran. Tubuh dan darah, ya, hidup Yesus sendiri yang harus dimakan, yang harus dicerna, yang harus dihidupi. Dan ini bagi orang Yahudi menjadi sesuatu skandal karena apa? Ajaran ini keras karena apa? Karena bagi orang Yahudi darah manusia, darah itu adalah kehidupan. Ya, darah itu kehidupan, maka tidak boleh orang Yahudi untuk memakan darah ayam yang dipotong, binatang yang dipotong untuk dimakan, tidak bisa. Dalam kitab Imamat dilarang keras, dan itu merupakan dosa besar. Dan karena itulah menjadi suatu skandal bagi Yesus ketika dia mengatakan engkau makan tubuh dan darahku. Bagi mereka gak bisa dimengerti itu. Seperti bertentangan dengan perintah hukum Musa, hukum Taurat. Maka sebagian lagi orang pergi, ini ajaran apa yang seperti ini? Banyak orang meninggalkan Yesus. Dan Yesus menantang kepada para rasul, apakah engkau mau meninggalkan aku? Silakan. Untunglah Petrus menjawab, kepada siapa lagi kami akan mengikuti? Sabdamu, kata-katamu, hidupmu adalah roh dan kebenaran. Dan saya yakin Petrus ngomong itu bukan karena Petrus tahu, tetapi karena mungkin Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk berbicara. Karena Petrus pun tidak mampu mengerti, memahami dengan sungguh-sungguh apa kata-kata Yesus itu. Bahkan nanti setelah kebangkitan dan kirim Roh Kudus, mereka dicerahkan pikirannya. Ya. Nah, demikian juga Yesus mengubah darah dan makanan itu menjadi dirinya sendiri. Dan sebetulnya kalau mau dirunut ke belakang, sebenarnya tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran hukum Taurat Musa, tidak. Kita perhatikan korban yang berkenan kepada Allah itu adalah korban bakaran, korban binatang yang ada darahnya.
Kenapa korban Habil berkenan kepada Allah dan korban Kain tidak berkenan? Karena korban Habil korban binatang-binatang buruan dipersembahkan kepada Allah dan berkenan kepada Allah. Sedangkan Kain korbannya adalah agraris, sayur-sayuran, tidak berkenan kepada Allah. Maka Kain iri, cemburu, dibunuhlah adiknya. Dan itu nanti dalam kitab Kejadian, korban Abraham selalu dalam berupa binatang-binatang, korban yang bersembah kepada Allah. Dan juga nanti dalam korban anak domba Allah, yaitu yang bersih, yang murni, yang harus dikorbankan untuk kepada Allah. Dan seluruh liturgi ritual dari bangsa Israel adalah korban bakaran, korban binatang yang berdarah. Maka keluarga Yesus, Maria dan Yosef mengorbankan burung dara, suatu korban yang dari keluarga yang sangat rendah, sangat miskin. Ya. Nah, jadi sebetulnya Yesus mau mengatakan sekarang bukan lagi anak domba yang berupa binatang-binatang, tapi anak domba itu adalah korban saya, diriku sendiri. Dan ini tidak bisa dimengerti. Ada suatu lompatan yang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mana mungkin, tidak mungkin. Ada suatu lompatan yang sangat sulit. Ketika mereka dilarang untuk makan darah. Tapi sekarang Yesus yang mengorbankan darahnya yang dikorbankan. Dan darah itulah yang menguduskan, menyelamatkan manusia. Ya. Korban anak domba Allah. Korban bukan hanya korban anak domba Allah. Binatang, korban anak domba, korban darah Yesus yang disalibkan, dikorbankan, itulah. Ya. Nah, korban anak domba Allah itu nyata dalam diri apa? Dalam Ekaristi. Maka Ekaristi itu menjadi korban Kristus, altar korban Yesus yang dalam tanda petik ya, anak domba yang disembelih. Dan itu berkenan kepada Allah. Satu-satunya berkenan kepada Allah korban Kristus. Ya. Menyelamatkan seluruh dunia itu karena korban satu-satunya yang murni, yang suci, yang tak bercacat. Maka kenapa Allah sabda Allah menjadi manusia dalam diri Maria tanpa Yosef? Karena ini harus murni, gitu loh. Korban ini harus murni, bukan karena kemauan lelaki, kemauan orang lelaki, tapi dari Allah sungguh-sungguh, korban yang murni, korban yang bersih. Seperti yang diminta dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat, anak domba yang 3 tahun, yang bersih, yang murni, tanpa noda, tanpa celah. Itu yang menjadi korban. Nah, simbolisme itu. Dan ini tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Dan tidak juga dimengerti oleh zaman sekarang kita ini. Maka betapa luar biasanya ketika Yesus mengubah teologi. Sebetulnya bukan mengubah, tapi melanjutkan di mana orang Yahudi tidak mampu mengerti gitu loh. Bahwa korban binatang-binatang itu digantikan dengan korban Yesus sendiri. Dirinya sendiri dikorbankan. Mengorbankan hidup seluruh dirinya dengan darahnya. Nah, bagi kita orang Katolik, khususnya orang Katolik, kita lihat korban itu adalah korban Ekaristi. Ekaristi itu adalah sungguh-sungguh korban yang mengulang lagi korban Yesus disalib, ya, dimakamkan, bangkit, diberikan kepada kita. Yesus pribadi itu bukan lagi simbol, tapi Yesus pribadi itu mau dekat dengan kita untuk hadir dalam diri kita. Maka dalam bacaan kedua, tadi kita diingatkan sekali lagi seperti kedekatan Yesus dengan kita, Yesus bersama Bapa dan bersama Roh Kudus, bersama Bapa, Roh Kudus, Tritunggal itu dalam diri kita. Ya, demikian juga gambaran itu seperti perkawinan pria dan wanita. Yesus adalah kepala, tubuhnya itu adalah istrinya, tubuhnya adalah istrinya. Yang ketika suami mencintai istri, dia mencintai tubuhnya sendiri. Yesus adalah kepala. Suami adalah kepala, ya. Yesus adalah kepala yang mencintai tubuhnya. Tubuhnya itu gereja. Nah, itu kedekatan begitu dekat. Dan ini rahasia ini yang sulit dimengerti oleh orang zaman Yesus dan zaman sekarang. Bagaimana mengerti bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Lehernya dikatakan siapa? Bunda Maria dan Santo Yosef. Menghubungkan antara tubuh gereja dengan kepala Yesus. Ya. Nah, itu rahasia yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku terkasih, tidak semua orang bisa mengerti ini. Rahasia ini tidak semua orang mengerti. Misteri ini tidak bisa dimengerti kalau tidak dicurahkan iman, tidak dicurahkan Roh Kudus. Ya, maka pilihan kita untuk mencintai Yesus tidak hanya kita diberi makanan yang lembek, yang bubur, tapi makanan yang kuat, yang keras,
Artinya kita harus memikir, merenung, bertanya-tanya terus. Ketika kita meditasi, berpikir-pikir, bertanya-tanya mengapa, membaca kitab suci, merenungkan, ya, supaya kita diajak untuk berpikir, merenungkan, tidak hanya menerima begitu saja, berpikir. Nah, setelah tahap meditasi, berpikir-pikir, merenungkan, berdialog dengan Tuhan, barulah kita tahap beriman dalam arti kontemplasi, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan. Supaya Tuhan sendiri menguasai kita. Tadi kita unsur diriku, akuku yang merenungkan. Sekarang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan untuk memberikan kepada saya dalam bentuk kontemplasi. Tuhan, inilah. Jadi seluruh perjalanan iman kita adalah perjalanan bangsa Israel, ya, ke Kristen Yudeo sampai sekarang kepada kita. Jadi Yesus itu tidak jauh, tidak ujug-ujug datang, tapi berdasarkan iman bangsa Yahudi yang merupakan korban-korban binatang-binatang itu dipersembahkan kepada Allah. Nah, sekarang korban itulah Yesus diberikan kepada kita dalam bentuk tubuh dan darah Kristus. Luar biasa. Inilah misteri Ekaristi, gitu loh. Dan orang tidak mampu mengerti dan tidak bahan mengerti, apalagi sekarang juga. Ya. Maka disitulah dibutuhkan dua hal penting menurut saya. Satu hal penting adalah apa arti darah. Kita diselamatkan oleh darah korban Yesus, oleh penderitaan Yesus, oleh salib Yesus, bukan oleh mujizat Yesus, tapi oleh salib Yesus. Mari kita menerima segala salib kita, hidup kita yang sulit, yang berat, apapun juga ini. Kita berjuang, kita bergulat, kita mencari, kita bertanya, ya, capek, meletih, derita seperti darah yang dikorbankan. Tapi di saat seperti itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak mampu supaya ego kita itu, akuku itu berubah menjadi Yesus yang masuk, mengubah, menggantikan, ya, dalam tanda petik menggantikan, menyatu sebetulnya. Bukan hanya menggantikan tapi menyatu di dalam diriku. Lama-lama kemudian akuku berkurang, egoku berkurang, lalu Yesus yang bertambah. Seperti kata Yohanes, aku harus semakin berkurang, Yesus semakin tumbuh. Nah, itu jadi itu pergulatan kita semua, gitu loh. Di dalam masa pandemi ini juga kita melihat masa di mana kita harus berjuang, bergulat, menderita. Sulit sekali. Maka kita harus bertahan, tetap bertahan, bersandar kepada Tuhan. Dan itu butuh perjuangan sekali lagi. Anda, Bapak, Ibu, segala macam nanti bergulat, berjuang dalam soal ekonomi, dalam soal relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Semua itu bergulatan dengan gereja. Ya, sulit sekali. Tapi tetap bertahan di dalam iman akan Yesus. Yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun, semenit pun. Maka kita jangan hanya bersandar kepada kekuatan kita, tapi kekuatan Yesus. Persembahkan hidup kita kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria juga begitu, mengalami pergulatan juga, mengalami kesulitan. Ya, darah juga dicurahkan dalam hati Bunda Maria ketika Simeon mengatakan hatimu akan tertusuk pedang oleh karena anak ini. Bunda Maria, Santo Yosef juga menderita, semua orang. Tidak ada cara lain kecuali penderitaan, dan salib Yesus menjadi penderitaanku, diriku sendiri, dan aku menemukan salib Yesus dalam diriku, salib Bunda Maria dalam diriku, salib Santo Yosef dalam diriku. Ku temukan supaya aku menjadi kuat, tabah, dan mendapatkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan surgawi. Itulah hadiahnya. Itulah janji yang kita dapatkan dari Yesus. Semoga Anda dan saya, kita semua di saat-saat seperti ini memahami sungguh-sungguh misteri Ekaristi sebagai korban Yesus yang dipersembahkan kepada Allah satu-satunya, dan kita ikut serta dalam korban Yesus itu. Meski kita tidak menerima Ekaristi secara langsung, tapi kita yakin dan percaya di dalam virtual ini pun kita tetap menerima Yesus yang satu-satunya korban berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.